Sama-sama kita buka Ulangan 11 ayat 26. Ayat 26. Yes. Situ bicara tentang, yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu hari ini berkat dan kutuk. 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Yes, jadi hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk Tuhan memperhadapkan itu kutuk dan berkat. Sebenarnya Tuhan sudah kasih janji di atas di ayat yang di atasnya. Ya, jadi dia sebenarnya tidak suka kita hidup di dalam kutuk. Ya, janji Tuhan kita sebenarnya diberkati. Janji Tuhan kita itu semua anak-anak Tuhan tidak hidup lagi di dalam penderitaan. Nah, sekarang Tuhan tuh memperhadapkan antara kutuk dan berkat. Di ayat 27 dikatakan situ apa? Jika kita mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat. Jika kita mendengarkan suara Tuhan dengan hati-hati. Benar. Jadi kita jika kita mendengarkan perintah Tuhan dengan hati-hati, tentu kita mengerjakan, kita mendengar dan mengerjakannya. Maka saya rasa firman Tuhan ini, maka apa saja yang kita perbuat akan berhasil. Saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun jalan-jalan kita di dalam mengerjakan sesuatu, dan sehingga apa yang kita perbuat itu akan mendatangkan berkat bagi hidup kita. Tetapi jika kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita, maka kita tidak akan mendapatkan berkat. Ya kan? Kalau Tuhan suruh ke kiri, maka ke kiri. Kalau Tuhan suruh ke kanan, maka ke kanan. Lalu bagaimana caranya mendengar suara Tuhan? Ya, baca firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Ya, di Alkitab itu adalah perkataan Tuhan yang kita dengarkan. Coba kita lihat dalam Yehezkiel 37 ayat 14. Yehezkiel 37 ayat 14. Kalau ada yang dapat silakan baca. Yehezkiel 37 ayat 14. Yehezkiel 37 ayat 14. 14. Demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi dibilang di situ tadi apa? Aku akan memberikan rohku ke dalammu. Jadi Tuhan yang memberikannya. Ya, bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita. Tuhan menaruhkannya ke dalam hidup kita. Sehingga ya, aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan yang mengadakannya, seperti yang sudah kita pelajari minggu-minggu yang lalu kan, bukan karena kekuatan kita. Tuhan bilang perintahkan, kamu bernyanyi saja, kata Tuhan kan. Maka Tuhan yang melawanmu musuh. Iya, Tuhan yang mengerahkan kekuatan untuk mengalahkan musuh. Nah, sama dengan seperti di ayat sini tadi ya. Nah, kalau kita lihat di ayat 1, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, Yehezkiel ini ya, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini
dihidupkan kembali. Dia bertanya kepada Yesekiel, bisa nggak dihidupkan kembali itu? Bisa, kata Yesekiel menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, perbuatlah mengenai tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup dan kembali. Nah, di ayat selanjutnya Yesekiel mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Ini tulang-tulang kering ini udah gak ada lagi, orangnya sudah mati, tinggal tulang-tulang ini ya. Lalu Tuhan bilang, bisa gak hidup kembali? Yesekiel menjawab, ya Tuhan, Kau yang mengetahui, bukan karena kekuatanku. Lalu Tuhan suruh dia, coba kau katakan ini. Ya, lalu bernubuatlah katanya. Lalu si Yesekiel bernubuat. Dan dia mulai berkata, tumbuhlah katanya. Ya. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Lah, itu ya. Lalu katakanlah seperti itu deh. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup dan hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bayangkan yang mati bisa dihidupkan dari tinggal tulang-tulang. Tuhan suruh bernubuat, bernubuatlah kau. Ya, dalam kehidupan kita juga seperti itu. Sepertinya keluarga kita udah gak ada harapan, seperti tulang-tulang kering ini. Gak mungkin lagi lah Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata apa? Di sini katakan aja, katanya, apa yang kubilang kau ikutin. Nah, kadang-kadang kan kita berpikir dengan logika kita. Tetapi firman Tuhan berkata, ikutin aja lah. Gak ada kemampuanmu, gak ada kekuatanmu, biar kekuatanku. Kau percaya? Percaya saja, kata Tuhan. Percaya saja, ikuti apa aja yang kubilang. Lalu dia mengikuti apa yang dikatakan Tuhan. Katakan seperti ini, katakan seperti ini, katakan seperti ini. Ya kan? Lalu dia mengikutinya dan apa? Tulang-tulang kering tadi hidup. Berarti kita baca di ayat selanjutnya ya. Tulang-tulang kering itu hidup. Ya, Yesekiel berapa tadi? 30 tuh? 37. Tulang-tulang kering itu hidup. Ya. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara sungguh suatu berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ya, barangkali tadi tulangnya udah berserak-serak ya, bisa satu kembali, dia bergerak untuk bersatu kembali. Lalu sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup ini. Bernubuatlah ya anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Dia kalau bekerja sepertinya tidak masuk akal, tetapi itu terjadi. Ini di zaman sama Nabi Yesekiel ya. Yesekiel. Di zaman dia ini terjadi loh. Tulang kering yang udah berserak-serak dihidupkan kembali, dan mereka menjadi tentara yang besar. Nah, haleluya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Ya, dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mungkin zaman sekarang kita nggak ngalamin seperti itu, tetapi saya percaya ketika kita mendengar suara Tuhan, maka hidup kita akan dipulihkan. Maka orang-orang yang kita kasih akan mengalami pemulihan. Amin. Amin. Ya. Nah, ini jangan pernah lelah. Ya, jangan pernah lelah untuk kita terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Tapi saya percaya sekali Yesekiel ini nurut dengan Tuhan, dan dia mengimani apa kata Tuhan. Amin. Ya. Diperintahkan dan jadi iman. Nah, tapi kalau diperintahkan selalu masuk. Diperintahkan kita ragu-ragu, maka ya orang yang bimbang dan ragu-ragu tidak akan mendapatkan apa-apa. Makanya jangan ragu, jangan
bimbang. Amin. Amin. Baik, kita coba lihat lagi di Ibrani 11 ayat 6. Ibrani berapa? 11 ayat 6. Apa kata firman Tuhan di situ? Di Ibrani 11, salah satu baca. Mas sudah dapat? Silakan. Sudah dapat, nakku? Boleh baca di tengah-tengah kita. Ibrani berapa? 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Yes. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yes. Tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Nggak berkenan loh tanpa iman. Nah, sekalipun tadi Tuhan kasih petunjuk diri, tapi kita mana mungkin Tuhan. Nggak jadi dia kan. Nggak ada terjadi. Tetapi ayat 11 itu tadi dikatakan apa? Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, apa katanya nak? Tadi ayat 6-nya. Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, apa katanya? Ezekiel tadi. Yes, bukan, Ibrani 11 ayat 6. Apa katanya? Yang B. Memberi upah. Dia memberi upah. Ada upahnya. Orang yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Makanya jangan malas-malas. Semangat cari Tuhan. Ada upah. Itu firman-Nya loh. Dia kalau udah berjanji, maka dia tepati. Ya kan? Amin. Dia tidak pernah gagal untuk menepati janjinya. Orang yang mencari Tuhan, dia beri upah. Ini sungguh-sungguh loh Tuhan berfirman. Amin. Ayo cari dia dengan sungguh-sungguh. Bangun pagi, ya, ikuti doa pagi, oke. Terus kemudian baca firman. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi dikatakan tadi kan, kalau kau cari aku, maka engkau akan mendapatkan upah. Upahnya apa? Yaitu kehidupan, ya. Percaya kan itu Yesus katanya apa? Apa kata Tuhan? Aku datang memberi hidup dalam kelimpahan, bukan hanya sekedar hidup loh nak. Kenapa? Yohanes berapa itu? Yohanes 10 ayat. Coba buka. Yohanes berapa? Silakan siapa yang udah dapat? Yohanes 10 ayat. Yohanes 10 ayat 10. Yuk baca dulu nak. Pencuri datang hanya mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yes, ayat 11. Akulah gembala yang baik memberi pengawalan bagi gembala yang baik. Yes. Dia adalah gembala yang baik. Dia berikan nyawanya loh untuk kita. Supaya apa? Kita hidup berkelimpahan. Dia benar-benar baik. Dia nggak janji bohong. Makanya dia katakan, akulah gembala yang baik. ya, nyawaku aja ku kasih kok untuk kalian kan gitu ya. Yesus bilang kan, nyawaku aja ku kasih kok untuk kalian supaya kalian selamat. Bukan hanya sekedar hidup loh. Bukan hanya sekedar hidup kering kerontang, nggak ada firman Tuhan gitu. Supaya kau hidup tapi kering kerontang, nggak punya apa-apa, miskin, menderita. No. Nggak, bukan seperti itu janji Tuhan.